marilah ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita gitu. Makanya kan setelah haji apa kata fadhkuru kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ingat Allah itu kayak ingat orang tua, bahkan lebih daripada ingat orang tua. Itu poin. Ingat Allah itu, ingat orang tua. Kalau kita ingat orang tua apa? Kita sedih, kita meneteskan air mata, kita nangis. Kenapa? Karena kita ingat kebaikan orang tua kita semenjak kita lahir, semenjak kita masih kecil, semenjak kita masih bayi, bagaimana perjuangan mereka, ayah kita jual yang bisa bekerja siang malam, lalu ibu mungkin resign demi mendidik kita, lalu jual sawah yang di kampung, lalu cari side job dan nambah lagi di weekend agar kita bisa sekolah. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kita akan tersentuh dan kita akan meneteskan air mata. Tapi pertanyaannya, mana air mata mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita mengingat Allah itu nggak seperti mengingat orang tua. Padahal Allah mengatakan, kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Anda tuh kalau mengingat Allah, ingat seperti Anda mengingat orang tua. Bahkan lebih dari mengingat orang tua. Kalau kita bisa luangkan waktu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah dari awal sampai sekarang, bagaimana Allah selamatkan kita, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kan Allah ingatkan Nabi SAW apa? Alam yajidika wawajadaka dholam fa'ada. Dulu engkau clueless wahai Muhammad, nggak tahu. Lalu Allah kasih hidayah. Ada banyak dan dulu tuh tersesat, dulu ahli dunia, dulu nggak ngerti apa hakikat ini semua dan hina, rendah, jadi budak hawa nafsu, nggak dihargai orang, nggak punya arah hidup, nggak punya role model dalam hidup, jadi korban pergaulan, korban komunitas segala macam. Lalu Allah kasih hidayah. Pernah nggak kita ingat itu? Gitu. Coba kita ingat terus lah. Gimana betapa rendahnya kita sebelum dapat hidayah dan bagaimana Allah angkat kita setelah kita dapat hidayah. Lalu dulu kita clueless, kita nggak dapat ini dan seterusnya. Lalu sekarang Allah memberikan taufik kepada kita. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan dengan diri kita sendiri, hadirin sekalian, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau bisa, maka akan menemukan rasa cinta kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah itu akan berdampak ke kualitas kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Tapi kalau kita lupa sama Allah, susah. Makanya wa'ma binikmati rabbika fa'adid. Ada banyak momen yang harusnya kita ingat, kita tidak ingat. Bagaimana Allah tolong kita, Allah bantu kita. Ketika semua orang gak bantu kita, Allah tolong. Makanya, kenapa surat duha itu powerful dengan Nabi SAW? Itu Nabi SAW diingatkan sama Allah. Alam ya jadi kayak timan fa'awa, bukankah engkau yatim? Wahai Muhammad, Allah yang naungi, Allah yang didik dan seterusnya. Wajadaka dholam fa'ada. Engkau dulu gak ngerti apa-apa, sekarang Allah kasih hidayah. Dulu kita gak bisa baca Quran, gak ngerti arah hidup gersang, ada yang mau bunuh diri, ada yang ini, lalu Allah kasih hidayah. Itu harus diangkat terus gitu loh. Nabi SAW aja dikasih surat untuk itu. Itu Nabi di level Rasulullah SAW. Masih dikasih surat khusus untuk mengingatkan lagi, gitu loh. Untuk mengingat beliau bahwa Allah tuh ngasih nikmat ke beliau tuh dari awal sampai akhir, mulai dari kekayaan, mulai dari materi, hidayah, semua ada. Dan itu kita sering lupa, dan kita akhirnya hambar hidup kita. Padahal kalau kita mau renungkan setiap hari 5 menit aja gitu loh, apa sih nikmat Allah pada hari ini? Itu luar biasa aja Pak. Itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya jenguk salah satu teman, anaknya sakit sampai detik ini yang saya tahu nggak ada diagnosanya, hadirin, nggak tegak diagnosa. Saya masuk ke kamar beliau, kamar rumah sakit itu, saya pikir anaknya tidur. Ternyata kata orang tuanya, anak saya nggak tidur Pak Ustaz, tapi nggak bisa membuka kelopak matanya. Allahu Akbar. Pernahkah kita merenungkan betapa besar nikmat membuka kelopak mata? Dengan itu kita bisa melihat wajah istri kita, wajah anak-anak kita, wajah sahabat-sahabat kita.
Dengan itu kita bisa melihat Ka'bah ketika kita umroh, gitu loh. Ka'bah ketika kita haji. Tapi kemana kita dengan nikmat-nikmat Allah tersebut? Gak bisa buka kelopak mata, hadirin. Kalau hari ini kita ditanya apa nikmat Allah kepada Anda, masuk berapa persen probability kita masukkan bisa membuka kelopak mata itu nikmat Allah. Lupa kita. Terus kita fokus sama hal-hal yang nilainya di bawah membuka kelopak mata. Seperti jobless dan seterusnya. Pekerjaan itu penting hadirin. Tapi kalau Anda suruh milih, gitu loh. Anda tetap di perusahaan ini, tapi kelopak mata Anda kita buat nggak bisa dibuka lagi, atau Anda out, lay off, tapi Anda masih bisa membuka kelopak mata. Insya Allah kita akan memilih untuk keluar dari pekerjaan itu dan mempertahankan kelopak mata kita. Tapi siapa di antara kita yang merenungkan itu? Siapa di antara kita yang mentadaburi itu? Siapa di antara kita yang merasakan dan bisa membawa kelopak mata ini menjadi rasa cinta dan rasa bersyukur kepada Rabbul Alamin? Itu baru membuka kelopak mata, belum yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, ini penting. Berapa waktu yang lalu saya jenguk salah satu jamaah anaknya nggak punya lubang anus, hadirin. Orang tuanya udah seneng anaknya lahir lucu. Beberapa waktu lalu baru mereka mikir, gak ada lubang anusnya anak kita ini loh. Pertanyaannya simpel. Siapa di antara kita pernah bersyukur karena mohon maaf dikasih anus sama Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin, nggak dikasih lubang anus. Anda makan makanan terenak di dunia nggak ada artinya. Anda makan Wagyu A5 lalu segala macam, gimana pengeluarannya? Itu jadi racun. Tapi siapa di antara kita mensyukuri? Siapa di antara kita yang meneteskan air mata karena bersyukur karena dikasih lubang anus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan berapa tahun kita menikmati itu dan kita nggak mensyukurinya? Dari bayi kita nikmati anus tersebut, itu nikmat luar biasa. Lalu sekarang kita lebih memilih tertekan, overthinking, lalu anxiety cuman gara-gara nggak ada uang atau misalnya belum dapat pekerjaan atau segala macam. Mana yang lebih besar antara ini dengan itu? Bukan meremehkan, pekerjaan penting atau kondisi memang nggak mudah sekarang. Tapi bukankah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini ada banyak kenikmatan yang tetap Allah berikan, dan itu priceless, hadirin. Itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi kita nggak bersyukur. Jadi yang membuat kita sengsara bukan karena kita lagi susah, ekonomi lagi berat. Kita lupa mensyukuri, kita lupa mentadaburi. Fa inna ma'al usri yusra. Di tengah-tengah satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan, kenikmatan yang membuat kita bisa tersenyum. Kebahagiaan itu nggak menunggu masalah berakhir. Kebahagiaan itu kemampuan menikmati nikmat-nikmat Allah di tengah-tengah musibah dan ujian. Dan itu Allah kasih. Tapi ya manusia, innahu kana dzuluman jahula. Bodohnya luar biasa, zalimnya minta ampun. Itulah kita. Kalau kita mau demikian, itu kita akan menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan ini nasihat untuk saya pribadi khususnya yang sangat lalai dalam mensyukur nikmat Allah, dan membuat jamaah sekalian khususnya yang bertanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.